Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Wak wak wow. Oke guys, kali ini saya akan membahas atau nge-share eh, cara kaya dalam kurun waktu jangka waktu 5 tahun. 5 tahun guys, 5 tahun. Oke. Emangnya bisa? Ya bisa aja guys, karena ada tips-tipsnya. Tapi kaya itu relatif ya guys. Kenapa saya sebut relatif? Jadi tergantung kita menyikapinya. Kalau kadang-kadang ada orang yang misalkan terbeli ayam Kentucky udah merasa kaya, ada yang terbeli ayam CFC merasa kaya, ada yang terbeli bubble brown sugar merasa kaya, ada yang terbeli rumah atau apapun itu guys, udah merasa kaya. Jadi relatif. Cuman saya kali ini akan memberikan tips-tipsnya untuk membantu kalian berhemat. Jadi gini guys, saya akan menceritakan masa lalu saya. Waktu zaman dulu guys, ketika sekitaran tahun 94-95-an, saya kan eh, membeli tanah dan membangun rumah di daerah yang kebetulan saat itu sawah semua guys. Gak ada rumah satupun di lingkungan rumah saya. Nah, tapi ada kampung sebelah di seberang jalan, itu ditempati atau didomisili ditinggali gitu ya, maksudnya ada kampung yang kebetulan di situ yang tinggal menengah ke bawah guys, jadi rumahnya masih bilik-bilik dan kebetulan saya ngebangunnya besar sekali guys rumahnya, yaitu ukuran sekitar 280 meter persegi tuh saya bangun rumah itu tuh guys. Sebetulnya sih itu dibangunkan oleh bapak dan ibu mertua saya, membeli tanah dan membangun rumahnya. Nah, tapi kan tetangga-tetangga yang seberang jalan itu nggak tahu guys. Kalau yang dekat rumah kan semuanya sawah, nggak ada tetangga tuh. Jadi yang seberang jalan nggak tahu kalau rumah itu adalah hasil dibangun oleh mertua saya, uangnya ditransfer ke ibu saya dan bapak saya yang ngemandorinnya. Nah, mereka guys berduyun-duyun datang ke rumah saya. Mereka bilang, gimana bu sih caranya kaya katanya. Aduh, saya sendiri aja nggak merasa kaya. Saya nggak merasa kaya, ibu-ibu, bapak-bapak. Eh, saya juga ini dibangunkan oleh mertua saya dan dimandorin oleh ibu dan papa saya, kata saya. Ketika itu bilang begitu. Terus, tapi kita ingin apa kata mereka, kata tetangga saya yang seberang jalan itu, mereka ingin kaya. Akhirnya saya berpikir guys, aha, ada tipsnya guys. Terus saya bilang ke mereka, ya kita pertama harus berhemat. Harus berhemat itu harus mengurangi porsi makan guys. Kalau biasanya kita makannya 2 piring, 3 piring, nah itu kita jadi kurangi, misalkan makannya sekitar 100 gram. Terus kalau misalkan sekali makan tahu atau tempe 2 potong, 3 potong, 4 potong, nah kita jadi setengah potong aja. Jadi kita porsi makannya dikurangi. Otomatis guys, uang belanja kan jadi berkurang. Nah untuk porsi makan anak-anak ataupun bapak-bapak yang tidak sanggup mengurangi porsi makan, nah itu ya nggak usah dikurangi. Ini untuk para ibu-ibu rumah tangga yang dikurangi. Nah kalau bisa sih bapak-bapaknya juga harus berhemat dan ibu-ibunya juga jangan jajan. Terus kalau anak-anak mah tetap harus jajan guys. Nah saya bilang gitu sama mereka ketika itu. Nah, terus kenapa harus mengurangi porsi makan? Otomatis kan mengurangi uang belanja. Kalau uang belanja dikurangi, otomatis kan ada sisanya tuh uang belanja dan jajan pun dikurangi, guys. Ketika itu saya jelaskan kalau seandainya kita sehari nabung 3.500 per minggunya, berarti maaf ya guys, saya baca, saya tadi udah kopi dulu, udah tulis dulu, takut salah nih.
Jadi kalau seharinya 3.500 kali seminggu kan 21, dikali 6 21.000. 21.000 kalau 4 minggu kan 1 bulan jadi 84.000. Nah, kalau 84.000 nabung sebulan berarti 12 bulan atau setahun itu satu 1.008.000 guys. Nah, kalau misalkan kita dalam jangka waktu 5 tahun guys, kita udah bisa mengumpulkan 5.040.000 sekitaran tahun 95 96 itu guys ya. Nah, ketika itu mereka nurut guys. Terus saya bilang ke mereka harus makan pakai mangkok kecil. Mangkoknya kalau bisa bergambar ayam jago, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Terus pakai sumpit. Yang bergambar naga kalau ada, kalau nggak ada sumpit apa aja. Jadi intinya supaya porsi makannya menjadi sedikit guys. Nah, itu kenapa pakai ayam jago dan sumpit gambar naga? Karena filosofinya mangkok ayam jago itu mendatangkan keberuntungan, keberkahan dan kemakmuran. Kalau untuk yang sumpitnya itu bergambar naga sama mendatangkan kesehatan, keselamatan, panjang umur, banyak rezeki dan mendatangkan harta. Jadi itu filosofinya ya guys. Percaya atau tidak itu terserah kalian. Intinya mah makannya pakai mangkok kecil dan pakai sumpit. Jadi supaya makannya kita dikit-dikit, jadi sedikit. Jadi terutama untuk ibu rumah tangga ini supaya langsing juga, supaya mengurangi porsi makan juga, supaya uang sisa belanjanya bisa ditabungin, juga mengurangi jajan supaya ditabungin uangnya. Nah, itu saya katakan sama mereka, guys. Jadi kalau seandainya dalam jangka waktu misalkan nih nabung sebulan 1.700.000, guys. Kalau misalkan dalam 5 tahun aja 1.700.000 dikali 60 bulan udah 102 juta guys. Jadi otomatis kalau 102 juta itu bisa untuk beli tanah. Kalau saat ini nih ya, saat ini beli tanah di kota kabupaten kalau di Bandung. Itu bisa guys. Kalau misalkan ketika masa itu menabung 5 tahun itu kan tadi 84.000 ya yang tadi saya jelasin yang pertama. 84.000 dikali 12 bulan yaitu sekitaran 1 jutaan. Kalau 5 tahun sekitar 5 jutaan. Sekitar 5.040.000 ketika itu bisa untuk bangun rumah guys. Ukuran 3, lebar 3, panjang 14 meter. Karena kan tetangga saya yang di seberang jalan itu kebanyakan rumahnya bilik. Nah, kalau mereka yang menurut guys, nah akhirnya mereka dalam jangka waktu 5 tahun itu mereka bisa membangun rumah guys. Nah, kalau saat ini mungkin 5 juta itu tidak bisa untuk membangun rumah, paling untuk membeli materialnya aja, misalkan batunya atau semennya atau pasirnya, nggak bisa untuk bangun rumah kalau saat ini. Tapi guys, itu bisa untuk modal guys. Bisa untuk modal. Misalkan kalau kita mau nge-YouTube nih, nge-YouTube guys, kalau misalkan nge-YouTube itu kalau misalkan permulaannya kan harus punya HP Android. Nah, HP Android kan sekitar 3 jutaan. Nah, itu terus sisanya kan bisa untuk kuota. Nah, itu kita selain nge-YouTube guys, kalau pingin kaya, kita juga harus berusaha dengan modal kecil. Dengan uang 5 juta tersebut guys. Dengan uang 5 juta, dengan usaha modal kecil bisa sekitar 100.000, jual pulsa elektrik, atau jual kue dan lain-lain. Atau misalkan nge-YouTube, bisa untuk beli HP Android, bisa untuk beli pulsanya juga. Nah guys, nanti jangan lupa ya guys, tonton channel YouTube-nya saya yang usaha bercabang-cabang tanpa modal, untung besar. Itu nanti saya tulis di description box. Dan juga tips kaya ala Mama Wiwin part 2 ya guys. Itu tips kaya ala Mama Wiwin atau Ibu Wiwin. Nah guys, jadi kesimpulannya
Kalau kita ingin kaya harus berhemat, harus mengencangkan ikat pinggang, mengurangi porsi makan dan uang jajan untuk kita terutama ibu-ibu. Kalau anak-anak kasihan guys, jangan dikurangi makannya, uang jajannya jangan ya guys. Kalau ibu-ibu kan ada untungnya juga, bisa untuk melangsingkan juga. Kalau bapak-bapak pun kalau perlu bisa mengurangi merokok kalau yang merokok. Tapi kalau makan nggak bisa mengurangi ya nggak apa-apa kalau bapak-bapak. Ini spesial untuk ibu-ibu rumah tangga, mengurangi makan, juga porsi makan. Kalau jumlah makan, porsi makan tuh jumlah makannya dikurangi tapi tetap makan guys. Kalau makannya 3 kali ya tetap 3 kali, tapi porsinya yang dikurangi. Otomatis kan jadi mengurangi belanjaan kita guys. Jadi intinya guys, kesimpulannya kalau ingin kaya harus menabung, terus udah gitu berusaha, modal kecil nggak apa-apa, tanpa modal juga ada di usaha bercabang-cabang tanpa modal untung besar di channel YouTube-nya saya. Terus juga ada di channel YouTube saya tips kaya alami Mama Wiwin part 2. Nah guys, intinya kalau ingin kaya itu dalam jangka waktu 5 tahun jangan lupa beribadah. Untuk yang umat Islam juga jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk yang beragama lain jangan lupa berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa guys berkurban. Terus gimana dong caranya berkurban? Katanya Pak Guru zaman dulu waktu sekolah kan yang berkurban itu kewajiban orang kaya guys. Kalau kita juga bisa yang tidak kaya guys. Kita bisa nabung di kenceleng ya guys. Di kenceleng, kenceleng itu tabungan guys, semacam ini ya. Semacam tabungan yang berbentuk ayam atau bentuk apalah gitu, dikencelengin. Misalkan bisa sehari 1.000, ya kita sampai jumlahnya sampai sejumlah dengan Idul Kurban ketika itu guys. Kalau misalkan tahun ini misalkan 3.700.000, kalau udah 3.700.000 baru kita buat Idul Kurban. Nah, Idul Kurbannya itu guys, jangan misalkan kalau pas udah setahun nabung belum menyampe, kita tabungin lagi guys. Terus sampai intinya walaupun kita bukan orang yang kaya raya, kita bisa menabung di kenceleng untuk Idul Kurban. Itu maksudnya untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Jadi kita jangan lupa bersyukur. Pertama guys, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, menabung, mengencangkan ikat pinggang kalau tips ingin kaya. Lantas kita harus pakai jangka waktu guys, periode. Jadi kalau kita misalkan bercita-cita ingin apa, periodenya jangka waktu 5 tahun. Jadi kita mengencangkan ikat pinggangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi jangan gak makan ya guys, kita tetap harus makan, cuman porsinya yang dikurangi, kalau lapar minum gitu. Jadi kalau menabung harus ada periodenya guys. Periode 5 tahun kita misalkan mau membangun rumah. Nah 5 tahun itu kita mengencangkan ikat pinggang. Kalau misalkan terkecuali kalau keuangan kita lebih berlebihan, jadi kita menabung selamanya nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalkan kita ingin beli sesuatu atau ingin beli mobil, beli rumah, kita harus pakai periode jangka waktu 5 tahun. Kita akan membeli apa? Kita mengencangkan ikat pinggang. Jadi begitulah tips dari saya guys. Tips ingin kaya dalam jangka waktu 5 tahun, kita harus mengencangkan ikat pinggang, berhemat, menabung, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa berzakat guys, nggak harus banyak-banyak. Saya malu berzakat, saya kan cuman mampunya berzakat 1.000 misalkan, nggak usah dijakatin dulu guys, kita masukin aja ke tabungan kenceleng. Tabungan nanti ya guys, saya ambil ya bentar ya guys. Ini guys, aduh maaf guys, nih kayak gini, kenceleng kayak gini, ini saya nabung uang zakat pendapatan guys. Jadi nggak saya kasihin langsung. Jadi kalau setiap saya mendapatkan rezeki, saya kurangi 2,5%, saya masukin ke sini guys, dikencelengin dulu.
Begitu pula kalau Idul Kurban. Jadi kita nggak perlu langsung nabung misalkan 100.000, 100, nggak perlu guys. Kalau bisanya 1000, 1000, 1000 aja gitu ya. Jadi begitu tipsnya guys. Sekian share dari saya, kaya dalam jangka kurun waktu 5 tahun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciu.